Tak ada yang pernah menyangka seorang pemuda miskin tukang fotokopi yang hidupnya dihabiskan di balik mesin tua, tinta hitam dan kertas lusuh akan menjadi nama terakhir dalam sebuah wasiat bernilai besar. Ia bukan keluarga, bukan darah daging, bahkan sempat dianggap penumpang gelap dalam hidup seorang janda kaya terpandang. Namun saat wasiat itu dibacakan, suasana berubah sunyi. Bukan sorak bahagia, melainkan tangis yang pecah satu persatu. Karena yang diwariskan bukan hanya harta, tapi penyesalan, cinta, dan kebenaran yang terlambat disadari. Siapakah sebenarnya pemuda miskin ini hingga namanya tercantum dalam surat wasiat terakhir seorang janda kaya? Apa yang membuat wanita terpandang itu mempercayakan seluruh hidup dan hartanya kepada lelaki yang bahkan tak pernah diperhitungkan keluarganya sendiri? Apakah ini kisah cinta tulus atau keputusan yang dianggap gila oleh banyak orang? Dan yang paling membuat penasaran, rahasia apa yang tersimpan di balik wasiat itu hingga mampu membuat orang-orang yang dulu meremehkan justru menangis dalam diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua yang hadir di sini senantiasa diberikan kesehatan, ketenangan hati, serta rezeki yang halal dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan dan kerasnya penilaian manusia, semoga kisah yang akan kita dengarkan ini mampu menjadi pengingat bahwa setiap insan memiliki nilai di mata Tuhan. Mari kita awali cerita ini dengan hati yang terbuka, agar pesan tentang ketulusan, kesabaran, dan cinta sejati dapat benar-benar kita rasakan dan renungkan bersama. Arman mengenal pagi bukan dari suara alarm, melainkan dari derit pintu kios fotokopi yang selalu ia buka sendiri. Setiap hari, sebelum matahari benar-benar tinggi, ia sudah duduk di bangku kayu usang, menyalakan mesin fotokopi tua yang bunyinya lebih mirip keluhan daripada alat kerja. Mesin itu sering macet, kadang mengeluarkan bau hangus, tapi bagi Arman, itulah sumber hidupnya. Kios kecil itu tak lebih besar dari kamar kos. Dindingnya dipenuhi bekas tempelan pengumuman dan kalender lama. Tinta hitam sering melekat di jari-jarinya, membuat tangannya tampak selalu kotor, seolah menegaskan statusnya di mata orang-orang. Banyak pelanggan datang tanpa menyapa, menyerahkan kertas, lalu pergi tanpa menoleh. Arman terbiasa, ia tahu di dunia ini orang miskin jarang dianggap ada. Penghasilannya tak menentu. Ada hari ramai oleh mahasiswa dan pegawai, ada hari sunyi hingga suara kipas angin terdengar lebih keras dari langkah manusia. Jika uang cukup, ia makan nasi dengan lauk sederhana. Jika tidak, mie instan menjadi teman setia. Namun Arman tak pernah mengeluh. Ia percaya hidup tak selalu soal apa yang dimiliki, tapi bagaimana seseorang menjalaninya. Di malam hari setelah kios tutup, Arman membersihkan mesin dengan telaten, seolah merawat makhluk hidup. Ia berbicara pelan, mengelus bagian yang berkarat. Baginya mesin itu bukan sekadar alat kerja, melainkan saksi bisu perjuangannya bertahan di kota yang keras. Tak ada keluarga dekat, tak ada warisan, hanya tekad untuk tetap jujur meski dunia sering tak adil. Tak banyak yang tahu, Arman menyimpan luka lama tentang mimpi sekolah yang terhenti, tentang ayah yang pergi terlalu cepat, dan ibu yang meninggal tanpa sempat ia bahagiakan. Semua itu ia kubur dalam-dalam, digantikan senyum sopan pada setiap pelanggan. Ia tak meminta belas kasihan, hanya kesempatan untuk bekerja dengan tenang. Arman tak pernah membayangkan hidupnya akan berubah. Ia merasa nasibnya akan selalu berputar di antara kertas, tinta, dan mesin tua. Ia tak tahu, suatu hari nanti, pintu kios kecil itu akan terbuka dan membawa seseorang yang mengubah seluruh arah hidupnya. Hari itu tampak biasa bagi Arman. Langit mendung menggantung rendah, dan kios fotokopi hanya dikunjungi beberapa mahasiswa yang terburu-buru. Menjelang sore, ketika Arman hampir menutup kios lebih awal, pintu kaca berderit pelan. Seorang wanita masuk dengan langkah tenang namun berwibawa. Penampilannya rapi, sederhana, tapi jelas berbeda dari pelanggan lain. Wanita itu mengenakan pakaian berwarna lembut. Rambutnya tersisir rapi, wajahnya menyimpan keteduhan sekaligus kelelahan. Arman sempat terdiam sesaat, bukan karena terpesona,
melainkan karena sikap wanita itu yang sopan, sesuatu yang jarang ia temui. "Mas, bisa bantu fotokopi dokumen ini?" tanyanya dengan suara hangat. Arman menerima map coklat yang tampak berisi dokumen penting. Ia bekerja seperti biasa, namun mesin fotokopi tiba-tiba macet. Kertas tersangkut, suara mesin berhenti mendadak. Arman panik, takut pelanggan kecewa. Ia buru-buru membuka mesin, membersihkan bagian dalamnya dengan tangan yang sudah hafal setiap baut dan celah. Wanita itu menunggu tanpa mengeluh. Bahkan ia berkata, "Tidak apa-apa mas, saya tunggu." Kalimat sederhana itu terasa menenangkan. Setelah mesin kembali normal, Arman menawarkan untuk mengganti kertas yang rusak tanpa biaya tambahan. Wanita itu tersenyum yang membuat kios sempit itu terasa lebih hangat. Sebelum pergi, wanita itu memperkenalkan diri, namanya Ratna. Arman hanya mengangguk sopan, tak berani bertanya lebih jauh. Ia tak tahu bahwa Ratna adalah seorang janda kaya, pemilik beberapa properti di kota itu. Yang ia tahu hanya satu hal, hari itu berbeda. Beberapa hari kemudian, Ratna kembali, lalu kembali lagi. Awalnya untuk urusan dokumen, lama-lama hanya untuk mencetak 1-2 lembar. Mereka mulai berbincang ringan, tentang cuaca, tentang jalanan macet, tentang hidup yang kadang terasa sepi. Arman lebih banyak mendengar, Ratna merasa nyaman bercerita. Tanpa disadari, pertemuan tak sengaja itu menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu perlahan membuka pintu perubahan yang tak pernah Arman bayangkan. Kehadiran Bu Ratna di kios fotokopi Arman kini tak lagi terasa asing. Ia datang bukan lagi sekedar membawa map atau dokumen, melainkan membawa cerita. Kadang ia duduk di bangku kecil dekat mesin, menunggu sambil memperhatikan Arman bekerja. Tak banyak kata di awal, hanya senyum sopan dan anggukan ringan. Namun justru dari keheningan itulah, percakapan kecil mulai tumbuh. Suatu sore ketika kios sedang sepi, Bu Ratna membuka obrolan tentang hujan yang tak kunjung reda. Arman menanggapi seadanya, tapi ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Bagi Arman, mendengar adalah satu-satunya hal berharga yang bisa ia berikan. Ia tak menyela, tak menggurui, hanya mengangguk dan sesekali tersenyum. Anehnya, Bu Ratna terlihat lega setiap kali selesai berbicara. Cerita Bu Ratna perlahan semakin dalam, tentang rumah besar yang terasa kosong, tentang malam-malam panjang tanpa teman bicara, tentang kehilangan suami yang membuatnya kuat di luar namun rapuh di dalam. Arman mendengarkan tanpa menilai. Ia tak pernah berkata, "Ibu harus begini," atau "Ibu salah." Ia hanya berkata, "Pasti berat," atau "Saya bisa bayangkan rasanya." Bagi Bu Ratna, respon sederhana itu terasa seperti obat. Selama ini, orang-orang di sekitarnya sibuk memberi saran, mengatur hidupnya, dan menghitung hartanya. Tak ada yang benar-benar mendengar perasaannya. Di kios kecil yang sempit, di hadapan pemuda sederhana, ia menemukan ruang aman untuk menjadi dirinya sendiri. Arman sendiri tak menyadari perubahan dalam hatinya. Ia mulai menunggu kehadiran Bu Ratna, bukan karena dokumen atau bayaran, melainkan karena percakapan itu membuat harinya terasa berarti. Ia merasa hidupnya tak lagi sekedar rutinitas. Ada seseorang yang menganggap keberadaannya penting. Suatu kali Bu Ratna berkata pelan, "Terima kasih sudah mau mendengarkan saya." Kalimat itu membuat dada Arman sesak. Ia tersenyum kikuk, menunduk dan menjawab, "Sama-sama Bu, saya senang bisa membantu." Ia tak tahu bahwa sejak saat itu, obrolan sederhana di kios fotokopi telah menjadi awal dari ikatan yang jauh lebih dalam. Ikatan yang kelak akan mengubah takdir mereka berdua. Arman mulai menyadari ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, meski ia berusaha keras menampiknya. Setiap kali Bu Ratna tak muncul di kios, hari terasa lebih panjang dan sunyi. Ia menjadi lebih sering menatap pintu kaca, berharap langkah yang dikenalnya itu muncul kembali. Namun, Arman selalu mengingatkan dirinya sendiri tentang batas. Ia hanyalah pemuda miskin tukang fotokopi, sementara Bu Ratna adalah wanita terhormat dengan dunia yang jauh berbeda. Di sisi lain, Bu Ratna pun bergulat dengan perasaannya sendiri. Setiap kali ia melangkah masuk ke kios kecil itu, hatinya terasa lebih ringan. Ia merasa diterima apa adanya, tanpa status, tanpa nama besar. Arman memperlakukannya dengan hormat yang tulus, bukan sanjungan palsu. Hal itu membuat Bu Ratna nyaman, sekaligus takut pada perasaan yang mulai tumbuh diam-diam. Percakapan mereka kini lebih personal. Arman bercerita tentang masa kecilnya, tentang mimpi yang tertunda, tentang ibunya yang selalu mengajarkan kejujuran meski hidup serba kekurangan.
Bu Ratna mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat keteguhan dalam diri Arman, sesuatu yang tak ia temukan pada banyak orang berpendidikan tinggi di sekelilingnya. Namun setiap kali keheningan di antara mereka terasa terlalu hangat, Arman segera menarik diri. Ia mengganti topik, menunduk kembali pada mesin fotokopi. Ia takut melangkah terlalu jauh. Ia tahu cinta pada posisi seperti dirinya bisa menjadi luka. Sementara Bu Ratna, dalam diam mulai menyadari bahwa ia menunggu Arman bukan hanya sebagai teman bicara. Suatu sore, tatapan mereka bertemu lebih lama dari biasanya. Tak ada kata, namun ada getaran yang tak bisa dijelaskan. Keduanya tersenyum canggung, lalu berpaling. Mereka tahu perasaan itu nyata, namun mereka juga tahu dunia di luar kios kecil itu tak akan mudah menerima apa yang mulai tumbuh di hati mereka. Benih cinta itu belum berani disebut cinta. Ia tumbuh pelan, tersembunyi, dan rapuh. Tapi seperti benih pada tanah yang tepat, ia terus hidup, menunggu waktu yang entah kapan akan tiba. Perubahan kecil tak pernah benar-benar tersembunyi di lingkungan yang gemar bergosip. Kehadiran Bu Ratna yang semakin sering di kios fotokopi Arman mulai menarik perhatian orang-orang sekitar. Tetangga kios berbisik, pelanggan lama saling bertukar pandang, dan senyum ramah perlahan berubah menjadi tatapan penuh curiga. Arman merasakannya, meski tak satu pun berani mengatakannya langsung di hadapannya. Suatu hari, saat Arman mengantar hasil fotokopi ke mobil Bu Ratna, seseorang melontarkan komentar sinis. "Sekarang tukang fotokopi naik kelas ya." Ucapan itu disertai tawa kecil yang menusuk. Arman hanya tersenyum kaku, menunduk dan kembali ke kios. Hatinya perih, tapi ia memilih diam. Ia tak ingin memperkeruh keadaan. Bu Ratna pun mulai merasakan tekanan dari lingkungan sosialnya. Beberapa kenalan mempertanyakan kedekatannya dengan Arman. Ada yang mengingatkan dengan nada halus, ada pula yang terang-terangan menyindir. Mereka mengaitkan segalanya dengan uang, seolah tak ada ruang bagi ketulusan. Bu Ratna mencoba mengabaikan, namun luka itu tetap terasa. Yang paling berat datang dari keluarga Bu Ratna sendiri. Anak-anak dan saudara-saudaranya mulai bersikap dingin. Mereka menganggap Arman sebagai ancaman, bukan sebagai manusia. Dalam pertemuan keluarga, nama Arman disebut dengan nada merendahkan. Hanya tukang fotokopi, kata mereka, seolah itu dosa besar. Arman semakin menjaga jarak. Ia tak ingin menjadi sumber masalah. Ia berbicara seperlunya, menjaga sikap dan menahan perasaan yang semakin sulit dikendalikan. Namun setiap kali Bu Ratna menatapnya dengan mata penuh kepercayaan, tekadnya goyah. Dunia luar terus menghakimi, menimbang cinta dengan ukuran harta dan status. Arman dan Bu Ratna berdiri di tengah tekanan itu, menyadari bahwa apa yang mereka rasakan bukan lagi urusan berdua. Ini adalah pertarungan melawan pandangan manusia, pertarungan yang baru saja dimulai. Hari itu, Arman dipanggil secara langsung oleh keluarga Bu Ratna. Bukan undangan, melainkan panggilan yang terasa seperti perintah. Ia datang dengan pakaian paling rapi yang ia punya, meski tetap sederhana. Tangannya dingin, langkahnya berat. Ia tahu pertemuan ini tak akan ramah. Di ruang tamu rumah besar Bu Ratna, Arman duduk berhadapan dengan beberapa anggota keluarga. Tatapan mereka tajam, dingin, dan penuh penilaian. Tak ada basa-basi. Salah satu dari mereka langsung membuka pembicaraan dengan nada tinggi. "Kami tahu niatmu," katanya. "Kau pikir kami bodoh?" Arman terdiam. Kata-kata berikutnya menghujam tanpa ampun. Ia dituduh mendekati Bu Ratna demi harta, memanfaatkan kesepian seorang janda, dan berani bermimpi terlalu tinggi untuk ukuran hidupnya. Setiap kalimat terasa seperti tamparan. Tak satu pun bertanya tentang perasaannya, tentang niatnya, tentang siapa dirinya sebenarnya. Seseorang meletakkan amplop tebal di meja. "Ambil ini," katanya dingin. "Pergi dari hidup Bu Ratna. Anggap saja ini kompensasi." Ruangan sunyi. Arman menatap amplop itu lama. Dalam hatinya berkecamuk antara marah, sedih, dan terluka. Namun ia menarik napas panjang. Dengan suara pelan namun tegas, Arman berkata, "Saya tidak pernah datang karena uang, dan saya juga tidak akan pergi karena uang." Ia mendorong kembali amplop itu. "Kalau saya pergi, itu hanya jika Bu Ratna memang tidak membutuhkan saya." Kata-kata itu membuat ruangan membeku. Tak ada teriakan, tapi penghinaan justru semakin terasa. Arman berdiri, menunduk sopan, lalu melangkah pergi. Di luar rumah besar itu, matanya basah. Bukan karena ia merasa kalah,
tetapi karena martabatnya dipertanyakan hanya karena kemiskinan. Malam itu, Arman duduk sendirian di kios fotokopi. Mesin mati, lampu redup. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah cinta memang selalu harus dibayar mahal oleh mereka yang tak punya apa-apa? Ia tak tahu, keputusan Bu Ratna setelah penghinaan itu akan menjadi titik balik terbesar dalam hidupnya. Sejak hari penghinaan itu, Bu Ratna tak lagi datang ke kios fotokopi selama beberapa hari. Arman mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini memang yang terbaik. Ia kembali pada rutinitas lama, menyalakan mesin, melayani pelanggan, menutup kios dalam sunyi. Namun ada kekosongan yang tak bisa ia sangkal. Setiap detik terasa lebih berat dari biasanya. Suatu sore, ketika hujan turun deras, pintu kios terbuka tiba-tiba. Bu Ratna berdiri di sana, wajahnya pucat, namun sorot matanya tegas. Tanpa banyak kata, ia duduk dan berkata pelan, "Arman, aku tahu semuanya." Arman terkejut. Ia ingin menjelaskan, tapi Bu Ratna mengangkat tangannya, menghentikan. Ia menceritakan bagaimana keluarganya mencoba memisahkan mereka, bagaimana Arman dihina, dan bagaimana amplop uang itu ditawarkan. Air mata Bu Ratna jatuh satu persatu. "Aku marah, bukan karena kamu dituduh, tapi karena aku diam terlalu lama," katanya dengan suara bergetar. Di tengah hujan yang semakin lebat, Bu Ratna mengambil keputusan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia memilih Arman, bukan sebagai pelarian, bukan karena sepi, tapi karena keyakinan. Ia berkata, "Aku ingin hidup dengan orang yang menghormatiku sebagai manusia, bukan sebagai harta." Keputusan itu mengguncang segalanya. Bu Ratna menyatakan niatnya untuk menikah secara sederhana, tanpa pesta besar, tanpa restu penuh keluarga. Arman terdiam lama. Ia merasa tak pantas, takut menjadi beban. Namun Bu Ratna menggenggam tangannya. "Aku tak butuh kamu kaya, aku butuh kamu tulus." Hari pernikahan mereka berlangsung sederhana di kantor urusan agama. Tak banyak tamu, tak ada kemewahan. Namun di balik kesederhanaan itu, ada keberanian besar. Melawan stigma, melawan ketakutan, dan melawan dunia yang selalu mengukur cinta dengan status. Arman dan Bu Ratna melangkah ke babak baru kehidupan mereka. Mereka tahu, keputusan ini akan membawa konsekuensi. Namun hari itu, untuk pertama kalinya, Arman merasa hidupnya benar-benar dipilih, bukan sekedar diterima karena kasihan. Pernikahan Arman dan Bu Ratna berlangsung tanpa sorotan. Tak ada gedung mewah, tak ada deretan ucapan selamat dari keluarga besar. Hanya beberapa orang terdekat dan saksi yang hadir, menyaksikan janji suci yang diucapkan dengan suara bergetar namun mantap. Di balik kesederhanaan itu, ada ketenangan yang tak bisa dibeli oleh harta sebanyak apapun. Mereka memilih tinggal di rumah kecil milik Bu Ratna yang jarang ia tempati. Rumah itu sederhana dibandingkan properti lain yang ia miliki, tapi terasa paling hangat. Arman tetap bekerja di kios fotokopi. Ia menolak hidup bermewah-mewahan. Baginya, bekerja adalah cara menjaga harga diri. Bu Ratna menghormati pilihan itu. Hari-hari mereka diisi rutinitas sederhana. Pagi dengan sarapan buatan sendiri, sore dengan percakapan pelan di teras. Tak ada pesta, tak ada liburan mahal. Namun ada tawa kecil dan perhatian yang tulus. Arman memperlakukan Bu Ratna dengan penuh hormat, membantu tanpa diminta, mendampingi tanpa mengeluh. Meski begitu, kesunyian kadang terasa menyakitkan. Undangan keluarga jarang datang, pesan singkat tak pernah dibalas. Bu Ratna mencoba tegar, tapi Arman bisa melihat luka di matanya. Ia menggenggam tangan istrinya dan berkata, "Kita cukup untuk satu sama lain." Kalimat itu menjadi penguat di saat dunia terasa menjauh. Di malam hari ketika Bu Ratna lelah, Arman menyiapkan air hangat, memijat bahunya, dan mendengarkan keluh kesahnya. Ia tak pernah merasa terbebani. Baginya, merawat adalah bentuk cinta paling nyata. Bu Ratna sering menatap Arman lama-lama, seolah tak percaya ketulusan seperti itu benar-benar ada. Pernikahan mereka memang sunyi, namun di dalam kesunyian itu tumbuh kehangatan yang mendalam.
Mereka belajar bahwa kebahagiaan tak selalu datang dari pengakuan orang lain, melainkan dari rasa aman bersama. Tanpa mereka sadari, masa tenang ini hanyalah jeda sebelum ujian yang jauh lebih berat datang menghampiri. Ketenangan yang mereka rasakan tak berlangsung lama. Perubahan kecil pada Bu Ratna mulai terlihat, namun ia berusaha menyembunyikannya. Ia sering terlihat lelah, napasnya lebih pendek, dan senyumnya tak lagi seterang dulu. Arman menyadari semua itu, meski Bu Ratna selalu berkata bahwa ia baik-baik saja. Suatu pagi, Bu Ratna pingsan di dapur. Arman panik. Tangannya gemetar saat mengangkat tubuh istrinya yang terasa ringan. Di rumah sakit, aroma obat dan suara alat medis menyelimuti ruang tunggu. Wajah Arman pucat saat dokter keluar dengan ekspresi serius. Diagnosis itu seperti petir di siang bolong, penyakit berat yang sudah cukup lama bersarang. Bu Ratna terdiam lama setelah mendengarnya. Tak ada tangis histeris, hanya helaan napas panjang. Arman duduk di sampingnya, menggenggam tangan istrinya erat-erat, seolah takut kehilangan. "Kita jalani bersama," katanya lirih. Bu Ratna tersenyum lemah. Dalam senyum itu, ada keberanian dan ketakutan yang bercampur. Hari-hari berikutnya dipenuhi jadwal rumah sakit. Arman mulai mengurangi jam kerjanya, bahkan sering menutup kios lebih awal. Penghasilan menurun, tabungan menipis, tapi Arman tak pernah mengeluh. Setiap tetes keringat dan setiap malam tanpa tidur ia anggap sebagai bagian dari janji pernikahan. Keluarga Bu Ratna mulai datang, namun bukan sepenuhnya karena peduli. Ada yang menunjukkan simpati, ada pula yang diam-diam mempertanyakan keputusan hidup Bu Ratna. Arman menelan semua itu dalam diam. Fokusnya hanya satu, istri yang semakin rapuh di hadapannya. Di sela rasa sakit, Bu Ratna sering meminta Arman membacakan doa. Ia menggenggam tangan Arman lebih erat dari biasanya. "Kalau aku lemah, jangan tinggalkan aku," katanya pelan. Arman menggeleng, air mata jatuh tanpa suara. Ia tahu penyakit ini bukan hanya ujian fisik, tetapi ujian cinta dan keteguhan hati mereka berdua. Penyakit itu perlahan menggerogoti tubuh Bu Ratna. Setiap hari terasa seperti pertarungan kecil yang harus dimenangkan dengan sisa tenaga. Arman selalu ada di sisinya, mengantar ke rumah sakit, menunggu berjam-jam di lorong dingin, lalu pulang dengan harapan yang makin tipis. Namun di mata Arman, Bu Ratna bukan orang yang harus dikasihani, melainkan seseorang yang harus dihormati sampai akhir. Suatu malam setelah hujan reda dan rumah terasa sunyi, Bu Ratna memanggil Arman mendekat. Suaranya lemah, hampir tak terdengar. "Duduk di sini," pintanya sambil menepuk sisi ranjang. Arman menahan napas, merasakan firasat yang tak enak. Ia duduk, menggenggam tangan istrinya yang kini jauh lebih kurus. Bu Ratna menatap Arman lama, seolah ingin menghafal wajahnya. "Aku tak tahu berapa lama lagi," katanya pelan. Arman ingin menyangkal, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Bu Ratna melanjutkan, "Kalau suatu hari aku pergi, jangan benci keluargaku. Mereka takut kehilangan, meski caranya salah." Air mata Arman jatuh. Ia menggeleng, mencoba tersenyum. "Saya tidak minta apa-apa, Bu Ratna. Saya hanya ingin kamu sembuh." Bu Ratna tersenyum lemah. "Kamu sudah memberiku lebih dari cukup. Kamu memberiku hidup yang tenang." Malam itu mereka berbagi keheningan yang penuh makna. Tak banyak kata, tapi ada janji yang terucap tanpa suara. Janji untuk setia, untuk kuat, dan untuk menerima takdir dengan lapang. Arman memijat tangan Bu Ratna, membacakan doa dengan suara bergetar. Di ujung nafasnya yang kian pendek, Bu Ratna berkata, "Terima kasih sudah mencintaiku sebagai manusia." Kalimat itu terpatri di hati Arman. Ia tahu waktu mereka mungkin terbatas. Namun cinta yang mereka bangun tak akan pernah habis, bahkan jika tubuh harus berpisah. Pagi itu datang dengan kesunyian yang berbeda. Rumah terasa terlalu sepi, seolah napas kehidupan tertahan di setiap sudutnya. Arman terbangun oleh firasat yang tak bisa ia jelaskan. Ia segera menoleh ke arah Bu Ratna. Wajah istrinya tampak denang,
terlalu tenang. Tak ada lagi helaan napas yang biasa ia dengar setiap pagi. Arman mengguncang bahu Bu Ratna perlahan. Tak ada respons. Ia memanggil namanya dengan suara bergetar, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun kenyataan terlalu kejam untuk disangkal. Bu Ratna telah pergi, meninggalkan dunia dengan senyum tipis yang masih terukir di wajahnya. Tangis Arman pecah. Ia memeluk tubuh istrinya erat-erat, seolah bisa menahan waktu. Tangis itu bukan hanya kehilangan pasangan, tetapi juga kehilangan rumah bagi jiwanya. Tetangga berdatangan, lalu keluarga Bu Ratna menyusul. Rumah yang selama ini sunyi mendadak penuh orang, namun terasa lebih kosong dari sebelumnya. Prosesi pemakaman berlangsung hikmat. Arman berdiri di samping liang lahat, menatap tanah yang perlahan menutup orang yang paling ia cintai. Tangannya gemetar, kakinya nyaris tak mampu menopang tubuhnya. Namun ia tetap berdiri, menunaikan tugas terakhir sebagai suami dengan kepala tegak. Setelah pemakaman, rumah kembali sunyi. Arman duduk sendirian di ruang tamu, memandangi barang-barang Bu Ratna. Setiap sudut menyimpan kenangan. Cangkir favorit, selimut yang sering ia lipat, doa-doa yang pernah mereka ucapkan bersama. Semua terasa hidup, meski pemiliknya telah tiada. Keluarga Bu Ratna bersikap formal. Tak ada pelukan, tak ada kata penghiburan yang tulus. Arman memahami, ia hanya tamu dalam duka mereka. Malam itu, Arman menyadari satu hal pahit. Kepergian Bu Ratna bukan akhir penderitaan, melainkan awal dari ujian yang lebih besar. Ujian yang akan membuka luka lama dan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Hari pembacaan wasiat tiba, seperti awan gelap yang menggantung di atas kepala Arman. Ia datang dengan langkah ragu, mengenakan pakaian hitam sederhana yang sama seperti saat pemakaman. Di ruang kerja notaris yang dingin dan rapi, keluarga Bu Ratna sudah berkumpul. Wajah-wajah tegang, tatapan tajam, dan bisik-bisik yang tak disembunyikan menyambut kehadirannya. Tak ada yang menyapanya. Arman duduk di sudut, menunduk, mencoba mengecilkan keberadaannya. Ia datang bukan untuk harta, melainkan karena tanggung jawab terakhir sebagai suami. Namun dari sorot mata mereka, Arman tahu, semua orang di ruangan itu telah menyiapkan prasangka. Notaris membuka map tebal berisi dokumen resmi. Suaranya datar, formal, namun setiap kata terasa berat. Wasiat itu ditulis dengan tangan Bu Ratna sendiri, beberapa minggu sebelum ia meninggal. Saat nama-nama ahli waris dibacakan satu persatu, keluarga mendengarkan dengan napas tertahan. Angka-angka disebutkan, properti disebutkan, dan senyum tipis mulai muncul di wajah beberapa orang. Lalu notaris berhenti sejenak. Ia menarik napas, menyesuaikan kacamatanya, lalu melanjutkan dengan suara lebih pelan namun tegas. Seluruh sisa harta, aset utama, dan kepemilikan pribadi diserahkan kepada suami saya, Arman. Ruangan membeku. Beberapa orang langsung berdiri. Ada yang terkejut, ada yang marah, ada yang tak percaya. Suara protes pecah bersahutan. Tidak mungkin, dia hanya tukang fotokopi. Ini pasti ada manipulasi. Arman sendiri terpaku. Dadanya sesak, telinganya berdengung. Ia menoleh ke arah notaris, lalu ke arah keluarga Bu Ratna. Ia ingin bicara, tapi suaranya hilang. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Namun notaris belum selesai. Ia membuka lembar terakhir dan membacakan pesan pribadi Bu Ratna. Aku tidak mewariskan hartaku kepada yang paling dekat secara darah, tetapi kepada yang paling dekat secara hati. Arman mencintaiku tanpa menghitung kekayaanku, merawatku tanpa berharap balasan, dan menghormatiku saat aku paling lemah. Jika kalian membaca ini dan merasa terluka, ketahuilah, itulah yang selama ini kurasakan. Tangis pecah di ruangan itu. Bukan tangis kehilangan harta, melainkan tangis penyesalan yang terlambat. Arman menutup wajahnya dengan kedua tangan. Saat itu ia sadar, Bu Ratna telah meninggalkan dunia, namun keputusannya mengguncang semua yang ditinggalkan. Setelah pembacaan wasiat itu, ruangan notaris berubah menjadi lautan emosi. Suara tangis bercampur dengan helaan napas berat.
Tak ada lagi kata-kata kasar. Tak ada tudingan terbuka. Wajah-wajah yang tadi penuh amarah kini menunduk, seolah baru menyadari kesalahan yang selama ini mereka pelihara. Beberapa anggota keluarga Bu Ratna mendekati Arman dengan langkah ragu. Seorang di antaranya, yang dulu paling keras menentangnya, berbicara dengan suara bergetar. Kami salah menilaimu." Kalimat itu terdengar kaku, namun tulus. Arman mengangkat wajahnya, matanya masih basah. Ia tak membalas dengan kemarahan, hanya mengangguk pelan. Di dalam hatinya, Arman merasakan campuran perasaan yang sulit dijelaskan. Ada sedih karena Bu Ratna tak lagi ada lega karena kebenaran akhirnya terungkap, dan ada kelelahan yang dalam setelah semua ujian. Ia tak merasa menang. Harta yang tiba-tiba berada di pundaknya terasa berat, bukan menyenangkan. Keluarga Bu Ratna satu persatu mengungkapkan penyesalan. Ada yang menangis karena merasa gagal menjadi keluarga yang hadir, ada yang terdiam lama menatap lantai. Mereka menyadari selama ini mereka sibuk menjaga warisan, namun lupa menjaga hati orang yang mereka cintai. Arman berdiri dan berbicara dengan suara tenang. "Saya tidak pernah berniat mengambil apapun," katanya. "Saya hanya ingin menemani beliau sampai akhir." Ucapannya sederhana, tapi menusuk hati semua yang mendengarnya. Tak ada dendam dalam suaranya, hanya kejujuran. Hari itu, hubungan yang retak tak serta-merta pulih. Luka lama tak bisa sembuh seketika. Namun ada sesuatu yang berubah. Pengakuan akan kesalahan. Arman pulang dengan langkah berat, menyadari bahwa tangisan hari itu bukan akhir cerita, melainkan awal dari perjalanan baru yang menuntut kebijaksanaan lebih besar dari sebelumnya. Hari-hari setelah pembacaan wasiat berlalu dengan perlahan. Arman kini hidup dalam dunia yang sama sekali berbeda. Namun hatinya tetap berada di tempat yang sama. Nama dan wajahnya mulai dikenal sebagai penerima warisan besar. Tapi Arman menolak sorotan. Ia lebih sering duduk diam di rumah kecil, mengenang Bu Ratna, daripada merayakan kekayaan yang tak pernah ia kejar. Banyak yang menasehatinya untuk menikmati hidup, membeli rumah besar atau menutup kios fotokopi yang dianggap tak lagi pantas untuknya. Namun Arman justru kembali ke kios itu. Ia membersihkan mesin tua dengan penuh perhatian, seolah menyapa masa lalunya sendiri. Baginya, tempat itu adalah pengingat dari mana ia berasal dan nilai apa yang membentuknya. Dengan harta yang kini ia miliki, Arman membuat keputusan besar. Ia membagi sebagian warisan untuk keluarga Bu Ratna, bukan sebagai kewajiban, melainkan sebagai jalan damai. Ia tahu, luka hanya bisa sembuh jika diberi ruang untuk memaafkan. Keputusan itu membuat banyak orang terdiam, tak menyangka kebesaran hati datang dari orang yang dulu diremehkan. Arman juga mendirikan sebuah yayasan kecil. Ia membantu anak-anak kurang mampu, pekerja kecil, dan orang-orang yang hidupnya bergantung pada upah harian. Ia tak memasang namanya besar-besar. Ia ingin bantuan itu menjadi berkah, bukan kebanggaan. Di setiap langkah Arman merasa seolah Bu Ratna masih mengawasinya. Ia sering berkata dalam hati, "Aku menjaganya dengan baik." Kekayaan kini memiliki makna baru baginya, bukan untuk meninggikan diri, melainkan untuk meninggikan orang lain. Pilihan mulia Arman membuktikan satu hal penting. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang dimiliki, melainkan seberapa besar manfaat yang ditinggalkan. Dan warisan terbesar Bu Ratna ternyata bukan harta, melainkan manusia yang ia bentuk lewat cintanya. Waktu berjalan pelan, namun konsisten. Setahun telah berlalu sejak kepergian Bu Ratna. Rumah kecil yang dulu menjadi saksi cinta mereka, kini terasa lebih tenang. Tak ada lagi langkah lembut di pagi hari, namun kehadirannya tetap hidup dalam setiap sudut. Arman belajar berdamai dengan kehilangan, meski rindu tak pernah benar-benar pergi. Arman sering duduk di teras saat senja, memandangi langit yang berubah warna. Di saat-saat itulah ia paling merasakan kehadiran Bu Ratna. Bukan sebagai bayangan masa lalu, melainkan sebagai nilai yang terus membimbing langkahnya. Setiap keputusan yang ia ambil, selalu ia timbang dengan satu pertanyaan. Apakah ini akan membuatnya bangga? Yayasan kecil yang ia dirikan mulai berkembang. Anak-anak yang dulu tak mampu sekolah, kini tersenyum dengan seragam baru.
para pekerja kecil mendapat bantuan saat sakit atau kesulitan. Setiap ucapan terima kasih terasa lebih berharga daripada angka-angka di rekening bank. Arman menyadari, di sanalah makna hidupnya kini berlabuh. Keluarga Bu Ratna perlahan kembali menjalin hubungan. Tak semua luka sembuh sempurna, namun ada usaha untuk memahami. Arman menyambut mereka dengan hati terbuka. Ia tak ingin masa lalu menjadi penghalang masa depan. Bu Ratna pernah berpesan tentang memaafkan, dan Arman memegang pesan itu erat-erat. Di suatu malam yang sunyi, Arman membuka kembali surat kecil tulisan tangan Bu Ratna yang ia simpan rapi. Isinya sederhana, ucapan terima kasih karena telah mencintainya sebagai manusia. Air mata Arman jatuh, namun senyumnya muncul. Ia tahu, cinta mereka telah melampaui kematian. Warisan sesungguhnya bukanlah harta, rumah, atau tanah. Warisan itu adalah keberanian untuk mencintai dengan tulus dan hidup dengan hati. Dan Arman, pemuda miskin tukang fotokopi, telah menjadi penjaga. Kisah yang baru saja kita dengarkan bukan sekedar cerita tentang cinta antara dua insan berbeda latar belakang. Ini adalah cermin kehidupan, bahwa ketulusan sering lahir dari kesederhanaan. Dan cinta sejati tak pernah menanyakan apa yang kita miliki, melainkan siapa diri kita sebenarnya. Arman mengajarkan kita untuk tetap menjaga martabat di tengah keterbatasan, sementara Bu Ratna meninggalkan pesan bahwa harta tanpa kasih hanyalah kesunyian. Semoga kisah ini menjadi pengingat agar kita tidak mudah menghakimi dan lebih berani mencintai dengan hati. Jika cerita ini menyentuh perasaan Anda, dukung channel ini dengan menekan tombol like, membagikan kisah ini, dan subscribe agar kami terus menghadirkan cerita-cerita bermakna lainnya. Terima kasih telah menemani sampai akhir.